Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa jtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Nah, sekarang kita membahas faidah dari hadis ini, yaitu mengenai kisahnya Nabi Khadir. Qala wa fi qissati Musa wal Khadir minal fawaid, dan di dalam kisahnya Nabi Musa dan Khadir ini ada sebagian faidah-faidah. Annallaha yaf'alu fi mulkihi ma yurid. Yang pertama, bahwa Allah itu berbuat di dalam kerajaannya apa-apa yang Allah kehendaki. Wa yahkumu fi khalqihi bima yasha mimma yanfa'u aw yadurru. Dan Allah itu menghukumi di dalam makhluknya dengan apa yang Allah kehendaki, baik itu memberi manfaat atau memberi madarat. Nah, ini berarti rad kepada Mu'tazilah ya. Fala madkhala lil aqli fi af'alihi wala mu'aradata li ahkamihi. Maka tidak ada celah bagi akal untuk memahami perbuatan Allah. Kenapa demikian dan demikian? Kenapa anak kecil itu jangan diciptakan saja sekalian gitu ya? Nggak usah dicipta. Ya, nggak bisa tuh. Ya, tidak ada celah bagi akal untuk memahami perbuatannya Allah. Wala mu'aradata li ahkamih, dan tidak ada perlawanan, tidak ada sanggahan bagi hukum Allah. Jika Allah sudah menetapkan sesuatu, ya tidak bisa disanggah. Bal yajibu 'alal khalqi ar-ridha wa taslimu. Malah yang wajib atas makhluk itu apa? Ridho dan taslim saja. Ya sudah, berarti begitu, ya sudah. Fa inna idrakal uquli li asrari rububiyyati qasirun. Karena yang namanya idrak akal bagi rahasia ketuhanan itu tidak akan sampai. Qasir, apa? Qasir itu pendek. Ya. Fala yatawajjahu ala hukmihi lima wala kaif. Maka tidak akan sampai kepada hukumnya Allah itu pertanyaan lima wala kaifa. Kenapa? Tidak akan pula sampai pertanyaan bagaimana. Kama la yatawajjahu alaihi fi wujudihi aina wa haitsu. Sebagaimana tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala fi wujudihi,
pada adanya Allah itu aina, di mana, wahaisu, dan bagaimana, begitu. Nah sudah, ini Ahlus Sunnah begini ya, tidak bisa Allah dikatakan di mana wala haisu itu. Ini mah karena yang apa? Ya karena yang mentahkiknya Wahabi, ini ada tahkiknya Wahabi juga nih. Kata Wahabi apa begini, as-sawabu inda ahli sunnati wasfullahi subhanahu bi annahu fi jihatil ulu. Yang benar itu, yang benar di sisi ahli sunnah, tuh dirampokkan nama ahli sunnah itu, bahwa pensifatan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu di arah atas. Wa annahu fauqal arsy, dan bahwa Allah itu di atas arsy, kama dallat ala dzalika nususul kitabi was sunnati, sebagaimana menunjukkan kepada hal itu nas-nasnya Alkitab dan sunnah. Nah ini sudah mengotori kitabnya siapa? Ibnu Hajar, Fathul Bari. Ya, kalau mau ya bikin sendiri begitu, nggak usah ikut-ikutan. Iya, karena sudah jelas posisinya Ibnu Hajar Al-Asqalani, posisi beliau Allah itu tidak bertempat. Lah tiba-tiba si Wahabi ini dia bukan mentahkik, itu memberi catatan kaki di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy. Kalau mau ya bikin sendiri begitu, nggak usah ngotorin kitabnya Ahlus Sunnah. Ya. Dan dia meneruskan tuh, wa yajuzu inda ahli sunnati as-su'alu anhu bi aina, dan boleh menurut Ahlus Sunnah itu bertanya tentang Allah dengan pertanyaan di mana. Udah jelas Ibnu Hajar menyebutnya tadi, nggak boleh, nggak kena Allah itu dengan pertanyaan di mana. Ya, kama fi sahih Muslimin, yang mana dia itu ya udah dalilnya nggak ada lagi, cuman itu satu-satunya, yaitu Sahih Muslim nomor 537. Anan nabiyya qala lil jariyati aynallah qalat fis sama. Nah, padahal hadis ini ada riwayat yang lain dengan lafaz yang lain. Jadi fatalnya kesalahan Wahabi itu, mereka karena dari awal sudah punya i'tiqad mujassimah bahwa Allah itu materi, dengan sadar atau tidak dengan sadar. Kemudian nanti semua hadis yang mendukung secara lafaz kepada pendapat mereka itu langsung dijadikan hujah bahwa Allah di arsy. Padahal hadis-hadis dan ayat-ayat itu bisa jadi mutasyabihat, malah seperti hadis ini secara lafaz itu banyak lafaz yang lain yang tidak menyebutkan ainallah fis sama, hadisnya sama, maksudnya kejadiannya sama, tapi lafaznya berbeda. Nah inilah masalahnya di Wahabi itu. Ya makanya di kita itu kenapa yang namanya akidah itu tidak bisa diambil dari nas-nas yang sifatnya lemah. Ya, yang sifatnya zonni itu nggak bisa. Kalau di kita mah harus yang sifatnya qat'i, biar nggak kayak Wahabi begini. Ya, nah siapa ini yang mentahkik, yang memberi catatan kaki di sini? Di sini catatan saya kalau nggak salah ini Al-Arnaut. Ya, Al-Arnaut itu dulunya Asy'ariyah Maturidiyah, cuman mati dalam keadaan Wahabi begitu. Ya. Kalau posisinya Ibnu Hajar Al-Asqalani jelas Allah itu tidak bisa dikatakan di mana. Wa annal aqla la yuhassinu wa la yuqabbihu, dan yang namanya akal itu dia tidak bisa menilai sesuatu itu bagus dan tidak pula bisa menilai sesuatu itu buruk. Nah, ini kan Ahlus Sunnah, tidak seperti Mu'tazilah yang mengatakan ada tahsin takbih akli. Ini dalil jelas bahwa Ibnu Hajar itu adalah seorang Ahlus Sunnah, seorang Asy'ariyah Maturidiyah. Wa anna dzalika raji'un ila syar'i, dan yang namanya penilaian baik dan jelek itu harus kembali kepada syariat. Nah, makanya di sini ini ya perbedaan orang-orang yang tidak memahami agama zaman sekarang itu, kayak guru gembul yang jantan dan guru gembul betina itu, mereka itu tidak paham takbih tahsin akli. Ya, jadi menurut mereka itu yang menurut mereka bagus ya bagus, yang menurut mereka jelek ya jelek. Padahal bagus dan jelek itu menurut syariat. Perang itu kalau meskipun menurut kamu jelek, tapi kalau menurut syariat itu harus ditegakkan ya harus ditegakkan. Seperti zaman Rasulullah SAW. Ini kan nanti perbedaannya di dalam apakah khitab itu ada kepada kita atau tidak begitu. Cuman kalau menurut Rasulullah itu bagus, ya sudah pasti bagus. Jangan dihukumi, oh Islam tidak menolak perbuatan. Emang kenapa? Tidak menolak perbudakan misalkan. Lah emang kenapa?
Emang Allah itu mengizinkan kok dulu begitu. Ya, meskipun ada anjuran untuk membebaskan. Tapi karena perbudakan ini adalah sesuatu yang sudah ada sebelum Islam ada, dan budak itu jadi budak karena alasan tertentu, dan kadang-kadang hamba sahaya ini dimiliki dengan uang yang sudah dikeluarkan, dan tiba-tiba Islam datang membebaskan semuanya begitu. Itu kan merugikan bagi hak-hak kemanusiaan begitu. Ya. Hamba sahayanya gimana? Ya hamba sahayanya udah jadi hamba sahaya sebelum Islam datang. Oh ini kan jelek, kata otak kamu jelek. Syariat itu mewadahi begitu. Ya dulu. Sekarang nggak boleh. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian kita itu nggak boleh ngambil orang merdeka terus dijual, nggak boleh. Syariat udah bilang nggak boleh kok begitu. Ya. Jadi yang namanya takbih tahsin itu tidak bisa dengan akal. Jadi kalau misalkan mengatakan, Islam ini tidak maju karena tidak bisa bikin ABCD begitu ya, nggak bisa bikin roket, nggak bisa bikin HP, nggak bisa bikin, lah kok nyalahinnya ke Islam, itu nyalahinnya ke orang-orang yang belajar teknologi ya tuh. Ya. Masalahnya itu kayak si Gurgem ngaji nggak bisa, bikin HP enggak, bikin roket enggak, ya terus bisanya naon si Gurgem teh ngomong, hungkul begitu. Nah kalau kita mengaji emang kerjaannya ngaji kita mah begitu. Ya jadi yang namanya takbih tahsin itu bukan dengan akal tapi dengan syariat, bisyar'i. Fama hasanahu bitsana'i alaihi fahuwa hasanun, maka perbuatan yang disebut baik oleh syariat dengan pujian maka dia baik. Wa ma qabbahahu bidzammi fahuwa qabihun, maka semua perbuatan yang dijelekkan oleh syariat maka dia jelek. Wa annallaha ta'ala fima yaqdihi hikaman wa asraron fima soliha khafiyatin i'tabaroha. Dan kita juga bisa mengambil faidah bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala itu di dalam apa-apa yang telah Allah tentukan ada hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia di dalam maslahat-maslahat yang sangat lembut, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menyimpan itu di situ. Jadi ini kan begini nih kisahnya Nabi Khidir itu. Nabi Khidir itu kan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh si anak kecil itu. Ya, membunuhnya kan juga di apa itu? Dipatahin namanya lehernya. Nah, kata kita itu kan jelek ya. Jelek. Kita mah nggak paham, kita bukan nabi begitu. Cuman ini menunjukkan bahwa seaneh apapun di mata kamu, jika itu adalah perintah Allah, maka kerjakan begitu. Seaneh apapun perintah itu. Jadi akal itu tidak ada madhol sama sekali untuk masuk ke dalam menilai sesuatu itu baik dan buruk, nggak bisa. Nah, syariat. Makanya kenapa syariat ini harus ada otoritas? Karena jika tidak ada otoritas, semua orang akan merasa mampu memahami Al-Quran. Misalkan nih, tatkala ada terorisme gitu ya sekarang nih. Ya kita sebutlah membunuh orang tanpa hak itu namanya. Dia kan bisa saja mengambil dalil dari Al-Quran. Ya. Nah, dia mengambil dalil dari Al-Quran itu, memahami Al-Quran dengan apa yang dia pahami saat itu, yang mana dia pada saat itu bukan mujtahid. Jadi kesimpulan dari memahami Al-Quran dan hadisnya itu salah. Ini kalau misalkan demikian, contoh ya, ini kita katakan, orang yang membunuh tanpa hak, seperti siapa? Seperti Amrozi misalkan. Itu membunuh tanpa hak. Dia itu bisa mengeluarkan dalilnya. Oh kan di dalam Al-Quran harus membunuh orang-orang kafir. Itu tetap si Amrozi neraka itu. Ya. Dalam pengertian maksiat. Ya, bukan kafir. Karena itu salah paham, bukan di dalam hal akidah, tetapi di dalam hal hukum. Itu maksiat itu masuk neraka. Begitu. Terus yang bom panci itu, ya, itu masa masuk hotel bawa presto ya, bawa panci presto itu diisi paku dalamnya brar gitu, itu neraka udah itu, karena itu salah, itu paham siapa yang kayak gitu. Lah kita baca kitab fikih nggak ada kitab fikih yang nyuruh kayak gitu,
Jadi makanya kenapa Al-Quran ini dia haram difahami oleh orang yang tidak kredibel. Kalau mau memaksakan memahami Al-Quran padahal dia tidak kredibel, ya akhirnya keluar orang-orang kayak si Guru Gembul, kayak si Kumaila, Ade Armando, kemudian yang ekstrim sebelah sananya jadi teroris, jadi yang ekstrim kanannya jadi teroris, yang ekstrim kirinya jadi liberal. Karena tidak memahami Al-Quran sebagaimana proporsinya. Coba kalau misalkan memahami Al-Quran itu sebagaimana proporsinya, ya jadinya itu AA Guru 3 Garut. Nggak bakal jadi. Ya, jadi nggak bakalan nggak bakalan kacau kayak mana, kayak kita, saya ini kerjaan sehari-hari itu kok, alhamdulillah kalau lagi rajin itu ya baca Quran, maksudnya baca tafsir, nggak sampai tuh bikin bom panci gitu ya, terus ada orang kafir terus sama kita tadi dibunuh, enggak ya, malah kalau agak bening makan tanya nomor WA. Tolol. Gitu ya. Nggak usah diajak login. Modus. Aduh, Masya Allah. Nah itu, jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Wa ma qabahu bidzambi fa qabihun wa anna Allah ta'ala fi ma yaqdihi la hukma. Mana tadi? Kullu dzalika bimasyiatihi wa iradatihi min ghairi wujubin alaihi. Semua yang terjadi itu adalah dengan kehendak Allah, dengan masyiah dan irodahnya. Itu atoflil bayan ya, maisah itu yaitu irodahnya. Min ghairi wujubin alaihi, tanpa keharusan atas Allah Subhanahu wa taala. Wala hukmi aqlin yatawajjahu ilaih, dan tidak ada hukum akal yang bisa sampai kepada itu, padahal itu nggak bisa tembus, nggak bakal bisa paham. Jadi kalau ada seseorang yang berbuat sesuatu yang mana sesuatu itu menurut kita jelek, tugas kita itu hanya mengatakan seperti ini. Ini ada perintahnya nggak begitu? Kalau dia mengucapkan, oh ini ada perintahnya dari ayat anu, hadis anu, bohong udah itu. Bohong. Itu pasti salah tuh. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu tidak bisa dipahami oleh orang macam dia begitu. Iya, berarti dia kan, ya kalau nggak teroris tadi berarti liberal tadi tuh. Makanya harusnya itu ambilnya madhab kata Imam Syafi'i atau kata murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i atau kata siapa Imam Hanafi atau murid-muridnya Imam Hanafi, harus kata itu. Makanya kita itu tidak akan pernah mendapatkan ada liberal atau teroris yang mana mereka itu mengeluarkan hujjah bagi perbuatan dia dari imam madhab, gak bakalan nemu. Karena imam madhab itu moderat begitu. Maksudnya mereka itu memahami sesuatu itu dengan quyud. Ya kalau kita kita bukan mujtahid atau tidak akrab dengan hasil pemikiran mujtahid, kita nggak bakalan paham. Begitu. Makanya harus akrabnya dengan para ulama dulu. Ya, kalau kamu akrabnya langsung dengan Al-Quran, kamu itu siapa? Gitu. Ya, jadi akrabnya dengan ulama dulu. Setelah akrab dengan ulama, baru akrab dengan Al-Quran. Makanya kita mah pengen akrab dengan Al-Quran lewat ulama begitu. Ya, lewat Syekh Fakhruddin Ar-Razi, lewat Imam As-Sawi, lewat Imam Jalalain, begitu Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti dan lain sebagainya. Nah, wala hukmu aqli yatawajjahu ilaih bal bihasabi ma sabaqa fi ilmihi wa nafidhi hukmihi. Akan tetapi akan sangat tergantung kepada apa yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala pada ilmunya. Itulah yang tidak akan berubah itu. Fama atla'al khalqa alaihi min tilkal asrar ya'urif. Maka apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala itu membukakan rahasianya, maka diketahui. Ya, seperti hal-hal yang mudah saja yang bisa kita ketahui itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu misalkan mewajibkan akad di dalam setiap transaksi? Oh, karena supaya tidak ada penyesalan setelahnya. Kalau barangnya jelas kan, kalau Syafi'iyah itu barangnya harus jelas ya, harus di depan kita kan, nggak boleh lewat gambar, nggak boleh. Jadi harus ada ainnya, harus ada di depan, kemudian harus ijab kabulnya tidak boleh ada sorif, tidak boleh ada jarak dan lain sebagainya. Oh, itu supaya tidak terjadi mukhosomah, nanti perdebatan. Ya, nanti pesennya
Nanti pesannya itu warnanya kuning gitu ya, nanti keluarnya oranye, ya jangan sampai kayak gitu tuh. Ya, dari orang mau dipesan. Pesan baju gitu ya, warnanya di gambarnya kuning, oh ternyata salah lampu begitu, pas keluar nggak cocok begitu ya. Ini kan merugikan, makanya harus ada di depannya. Nah ini kan kelihatan tuh apanya makosidnya. Cuman beberapa masalah itu tidak kelihatan makosidnya. Seperti apa yang sering dicontohkan oleh para ulama itu ibadah haji. Ya, ibadah haji itu kan tawaf berapa? 7 keliling tuh. Kan 7 keliling tuh yang dekat sama yang jauh beda kan? Ya kenapa atau yang dekat 7, terus yang jauh 7 atau di korting lah yang jauh mah. Ya 2,5 gitu. Apa tidak beda lingkarannya juga tuh lebih jauh itu mah. Atau nggak adil kalau kayak gitu mah. Ya nggak bisa kalau kata Allah 7 ya 7. Ya, kemudian ada apa namanya itu ada lempar jumroh ya. Kenapa lempar jumroh itu pakai kerikil-kerikil kecil? Itu nggak pakai sendal jepit aja sekalian gitu ya. Atau enggak kalau istri kita udah pakai keheuleuh lemparin aja ke situ. Wow gitu ya. Sekalian. Nggak bisa, itu mah udah nggak bisa, akal nggak bisa masuk. Itu namanya taab budi. Begitu, itu taab budi, nggak bisa diganti-ganti. Nah, fama ata'al khalqu alaihi min tilkal asraril uri wa illa fal aqlu indahu waqifun. Apabila Allah tidak memperlihatkan asrornya kepada akal, maka akal di sisinya itu apa? Terdiam, tidak bisa tembus. Fal yahdharil mar'u minal i'tirad. Maka orang itu supaya apa? Menjauhkan diri dari menentang Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma ladzalika ilal khaybah. Fa inna ma'ala dzalika ilal khaybah, karena akhir dari menentang hukum Allah itu pasti gagal. Ya, maksudnya kita bisa saja, sok terserah kamu mau hukum mana yang kamu pandang jelek itu, terus kita mengatakan, oh ini sudah tidak relevan dan lain sebagainya. Silahkan aja. Terus kita lihat nanti penyelesaianmu di mana, gitu. Akhirmu di mana? Itu pasti di kegagalan. Qala walinunabbihuna ala maghlatotain. Nah, kemudian siapa ini yang berkata ya? Ibnu Hajar mungkin ya. Kemudian kata Ibnu Hajar begini. Di sini kita akan menjelaskan ada 2 kesalahan yang suka diambil dari kisah ini. Ya, maka kita akan jelaskan kesalahan itu. Ya, walinunabbihuna ala maghlatotain. Kami di sini akan memperingatkan kepada 2 tempat kesalahan. Al-ula yang pertama, waqa'a li ba'dil jahalah annal khadira afdalu min Musa. Tamassukan bihadhil qissah wa bima istamalat alaih. Wa hadha innama yasduru mimman qasara nazrahu ala hadhil qissati wa lam yanzur fi ma khassallahu bihi Musa alaihi salam minar risalati wa sima'i kalamillahi wa ayatihi taurata fiha ilmu kulli syai'in. Jadi ada orang-orang itu yang mengatakan bahwa Nabi Khadir itu lebih mulia daripada Nabi Musa gara-gara kisah ini. Jadi kan Nabi Khadir dijadikan guru bagi Nabi Musa tuh. Nabi Musa disuruh cari terus. Nabi Khadir sampai dapat. Nah ternyata Nabi Khadir dapat disuruh jadi murid. Malah dimarahin sama Nabi Khadir itu. Ya, kamu itu begini dan begitu, begini. Marah tuh siapa? Nabi Khadir sama Nabi Musa. Nah berarti Nabi Musa lebih rendah derajatnya daripada Nabi Khadir. Kata Ibnu Hajar, kesimpulan seperti ini itu gara-gara orang malas melihat kepada kisah yang lain. Jadi kalau gini ya, yang namanya agama itu kita tidak bisa cuman baru baca satu hadis, cuman baru baca satu ayat, kemudian kita itu sudah menyimpulkan bahwa sesuatu ini begini dan begitu dari satu hadis dan satu ayat, gak bisa. Kalau dia itu melihat apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, yaitu membelah lautan, dikasih Taurat, yang mana di Tauratnya itu ada ilmu seluruh perkara, ya kan maksudnya itu sama-sama kitabullah, sama Al-Quran kan, sama-sama kalamullah itu. Nah ini tidak akan ada kesimpulan bahwa Nabi Khadir ini lebih mulia daripada Nabi Musa, nggak bakalan ada itu. Pasti nggak bakalan ada kesimpulan seperti itu. Nah orang yang punya kesimpulan Nabi Khadir lebih mulia daripada Nabi Musa itu pasti malas ngelihat kisah yang lain. Nah, ya. Wa anna anbiya bani Israila kullahum dakhiluna tahta syariatihi wa yukhatabuna bi hukmi nubuwwatihi hatta Isa. Dan kalau kita misalkan melihat lebih jauh lagi,
Nabi Musa ini syariatnya itu dijadikan syariat bagi seluruh nabi sampai ke Nabi Isa. Jadi begini ya, Nabi Isa itu Injil itu tidak banyak membahas hukum. Makanya kalau kita melihat dari 3 agama ini, agama Yahudi, Nasrani dan Islam, itu yang ada fikihnya 2 tuh. Yaitu Yahudi dan Islam. Ini ada fikihnya. Makanya di dalam Yahudi itu ada yang namanya koser. Koser itu kalau di kita halal, ya. Di antara yang tidak koser di dalam Yahudi itu seperti apa? Seperti makan daging dan makan dan minum susu bersamaan. Disatuin. Jadi kalau misalkan beli burger tok begitu, itu boleh dimakan. Tapi kalau cheeseburger itu nggak boleh. Karena cheeseburger itu ada susunya. Itu diambil dari Taurat. Cuman kalau misalkan kita bahas ke Kristen mah nggak ada fikihnya. Kristen mah terus kasih gitu. Makanya ada lagunya kan, kisah kasih di sekolah. Salah ya. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Beda sama lain, Kristen nama. Ya. Sama siapa yang nyanyi? Krisya, ya. Krisya itu mah. Hah? Marsanda. Marsanda mah belah dia kan. Halo. Nah itu. Naon tadi teh? Fikih, ya. Enggak ada. Kalau Kristen mah enggak ada fikihnya. Makanya ngobrolnya teh kasih, enggak ada fikihnya. Sok tanya orang Kristen hukumnya apa? Enggak ada hukum mereka mah. Enggak ada mereka mah. Mereka mah di dalam Injil dikatain babi enggak boleh, sama mereka mah dimakan. Mereka mah homer enggak boleh, sama mereka mah diminum. Begitu. Karena ada enggak tahu lah sebelah sininya. Cuman fikihnya di dalam Kristen mah enggak ada. Karena memang Injilnya sendiri tidak banyak membicarakan hukum. Injil sendiri, makanya yang terkenal itu kan The Book of Genesis yang membicarakan tentang tentang permulaan alam, begitu. Nah, kebanyakan kita itu kalau ngobrolin tentang alam, kalau tidak ada di dalam Al-Quran itu suka ngambil dari Injil penjelasannya, selama dia tidak bertentangan dengan Al-Quran itu. Karena memang begitu. Jadi secara hukum ada sebetulnya dalam Injil itu hukum, cuman tidak banyak, sedikit saja. Dan itu tidak dijadikan kepentingan oleh kalau Kristen apa namanya? Bukan rahib, pendeta ya. Pendeta-pendeta Kristen tidak didalami hal fikihnya itu. Kalau misalkan Yahudi ada, kalau Islam ada. Jadi Islam kan menasah semua hukum yang ada begitu ya. Ya kalau dalam pengertian yang ada tuh sudah jadi berubah jadi hukumnya syariatnya Nabi Muhammad SAW meskipun dalam bentuk sama begitu. Jadi dinasahnya belum tentu tabdil, tapi sudah menjadi syariatnya Rasulullah SAW. Makanya rumitnya fikih Yahudi itu sama dengan rumitnya fikih Islam, sama itu. Nah, itu malah kalau nggak salah di Yahudi itu lebih rumit. Jadi kalau misalkan saya kemarin itu lihat ya, kalau kita buka Taurat yang asli itu, kalau sudah tulisannya teh udah liar. Kalau di kita kan kitab kuning suka ada 2 ya. Jadi ada matan, biasanya kan matan di tengah tuh. Kemudian sarah tuh. Sarahnya di pinggir atau di balik. Ya, biasanya kalau Al-Qur'an itu tafsir Jalalain nih. Matannya Al-Qur'annya di tengah. Kemudian tafsirnya di atas kan di pinggir tuh, itu Jalalain. Nah, kalau di Yahudi Taurat itu udah kayak gini. Tauratnya di tengah, kemudian tafsirnya itu di atas. Nah, tafsirnya itu nanti dikomentari lagi. Dihasiahi. Jadi udah ini teh dihasiahan lagi. Udah dihasiahan, hasiahnya teh dikasih taklik lagi. Kemudian takliknya itu nanti dikasih tahqiq lagi. Itu saya lihat sampai 7 yang penulisnya itu. Makanya gede-gede Taurat mah. Ya. Itu lebih rumit daripada Al-Qur'an di dalam memahaminya begitu. Nah. Mana tadi? Makanya kenapa Nabi Isa itu sama Yahudi itu dianggapnya ustadz sesat karena nggak mau ikut sepenuhnya kepada Taurat. Nah, gitu. Wa adillatu dzalika fil Qur'ani katsiratun, dan dalil-dalil yang menunjukkan kemuliaan Nabi Musa di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Wa yakfi min dzalika qaulu ta'ala, dan cukuplah dari sebagian dalil itu
firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Berkata Allah, ya Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau atas seluruh manusia dengan risalahku dan dengan kalamku. Tuh. Berarti lebih di atas Nabi Khidir. Nabi Khidir saat itu ada. Wasayati fi ahadisil anbiya'i min fadhili Musa ma fihi kifayatun. Nanti insyaallah di dalam hadis nomor 3394 kita akan menyebutkan fadilahnya Nabi Musa. Di situ cukup untuk menyebutkan bahwa Nabi Musa itu lebih mulia daripada Nabi Khidir. Qala wal Khadiru wa in kana nabiyyan falaysa bi rasulin bittifaqin war rasulu afdalu min nabiyyin laisa bi rasulin. Kemudian Nabi Khidir itu meskipun beliau itu nabi tapi beliau bukan rasul secara mufakat. Dan rasul itu lebih mulia daripada nabi yang mana bukan rasul. Walau tanazzalna ala annahu rasulun farisalatu Musa a'zam. Kemudian kalau kita misalkan mau tanazul, nah ini tanazul di dalam debat ya. Tanazul itu kita musalamah. Oke lah kita katakan Nabi Khidir itu rasul. Farisalatu Musa a'zam, maka risalahnya Nabi Musa itu lebih agung. Wa ummatuhu aktsar. Dan umatnya Nabi Musa itu lebih banyak. Makanya Nabi Musa mah bawa pembantu, Nabi Khidir mah enggak. Soal kalir. Bahwa afdalu, maka yang lebih banyak umatnya itu lebih utama. Wa ghayatul Khidir ayyakuna kawahidin min anbiya'i bani Israil. Wa Musa afdaluhum. Kalaupun setinggi-tingginya derajat Nabi Khidir itu seperti apa? Seperti salah satu Nabi Bani Israil. Sedangkan Nabi Musa itu dia yang paling mulianya. Wa in qulna innal Khadira laisa binabiyyin bal waliyun fan nabiyyu afdalu minal wali wa huwa amrun maqtu'un bihi aqlan wa naqlan. Malah kalau kita mengatakan bahwa Nabi Khidir itu wali, ya sudah itu mah jelas. Nabi Musa lebih mulia. Wa huwa amrun maqtu'un bihi aqlan wa naqlan wa sa'iru ila khilafihi kafirun, dan orang yang mengatakan sebaliknya itu sudah kafir. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa wali lebih mulia daripada nabi itu sudah kafir itu. Ya. Kok gampang banget mengkafirkan coba ya. Iman itu belajarnya susah. Didapatnya susah iman itu. Kita harus ngaji beberapa kitab dulu tuh baru sampai ma'rifat. Punya keyakinan wali lebih mulia daripada nabi. Udah langsung kafir itu. Naudzubillah min dzalik. Itu terplesetnya di dalam apa? Di dalam keimanan itu terplesetnya di situ. Ya, jadi antara iman dan kafir itu jaraknya tipis, udah jauh gitu ya kita berjalan tuh. Itu terpeleset sekali langsung mati begitu. Ya, ini kan hati-hati itu. Kalau perkataan-perkataan kayak sekarang udah nih ya saya tahdzir nih orang-orang yang jangan kalian deketin itu. Jangan didengerin siapa? Siapa namanya itu? Si Guru Gembul, si Kumaila, si Ade Armando dan host-host yang mereka undang biasanya mah. Si Abu Marlo, terus si Janggiri Channel kemarin tuh. Terus si siapa lagi? Banyak, loba si Jambek saya kemarin diobrolin. Ya, wah banyak sekarang mah. Kalau kita sebutin satu-satu itu orang-orang yang bisa mencelakakan keimananmu di YouTube itu banyak. Ya. Itu kalau ditasdik kita nggak bakalan tahu omongan mana mereka yang mencelakakanmu itu, yang menyoledatkanmu apa bahasa Indonesianya itu. Ya, menggelincirkanmu, kamu tuh nggak bakalan tahu. Ya, sampai kamu belajar dulu Islam dengan dalam. Ya, pelajari perkara-perkara yang bisa mengkafirkan, itu baru tahu. Itu hampir setiap perkataannya itu mengkafirkan. Sampai kamu ditasdik, udah kamu kafir begitu. Ya, kayaknya itu hati-hati tuh. Udah dapatnya susah, hilangnya mudah, gampang. Makanya kalau kata Imam Ghazali itu orang kalau dia sudah beriman, ya, kemudian dia itu orang bodoh. Melakukan seluruh maksiat itu lebih bagus daripada dengerin orang ngaji. Itu. Kenapa? Ya begini, dengerin orang ngaji itu ya. Orang ngajinya bener, yang nerima bisa salah. Ya, padahal yang ngajinya bener. Apalagi orang kalau yang ngajinya salah. Ya, ini makanya hati-hati itu. Wasairu ila khilafihi kafirun li'annahu amrun ma'lumun minasyar'i bid-darurah, karena itu adalah perkara yang ini ma'lumun minasyar'i bid-darurah. Kalau bahasanya Habib Ali itu ma'lumun minad-din
bid-darurah. Itu suka keluar memang di dalam ilmu kalam. Jadi al-ma'lum minad dini bid-darurah itu adalah perkara-perkara yang mana sangat masyhur sekali. Jangankan orang muslim, orang kafir pun biasanya tahu tentang hukum itu. Ya, contoh misalkan nih orang kafir itu kalau kita punya teman orang kafir, terus waktunya sholat kita nggak sholat, biasanya mereka itu ngasih tahu kenapa nggak sholat. Berarti orang kafir pun tahu bahwa sholat itu wajib buat orang mukmin. Terus kalau misalkan ada homer, ya mabok, itu kan suka mencegah tuh, jangan, ini mah ada alkoholnya. Berarti kan orang kafir pun tahu minum alkohol itu haram. Begitu. Nah ini yang seperti itu namanya ma'lumun minad dini bid-darurah. Saking terkenalnya hukum ini, orang kafir pun sampai mengetahui. Nah kalau zamannya Ibnu Hajar al-Asqalani, yang namanya Nabi lebih mulia daripada wali, itu sudah ma'lumun minad dini bid-darurah. Makanya kalau ada orang sampai punya i'tiqad bahwa yang namanya wali itu lebih mulia daripada Nabi, maka dia kafir seketika itu juga. Nah nanti yang menjadikan kafir seketika itu juga bukan hanya hal ini, tapi seluruh ma'lumun minad dini bid-darurah. Semua orang yang beragama Islam itu tahu bahwa yang namanya Al-Quran itu semua isinya fakta. Semua isinya fakta. Dan semua isinya ini jika dipahami dengan benar, saya tidak mengatakan secara mutlakon begitu ya, dipahami benar atau salah, tidak. Al-Quran ini madlul aslinya itu berlaku sampai yaumil kiamah. Itu semua orang tahu, orang yang muslim itu. Kemudian ada orang kayak si Gurgem bilang bahwa Al-Quran itu tidak faktual. Si Kumaila bilang bahwa Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi. Dan isi kisahnya itu hanya alegori saja. Itu sudah keluar dari agama itu. Harus sudah syahadat lagi. Karena itu termasuk ma'lumun minad dini bid-darurah. Jadi kalau begini ya, kalau si Gurgem gitu ya sama yang betinanya itu dia mau ngomong perkara kayak gitu, jangan bawa-bawa Islam karena itu sudah keluar dari agama Islam begitu. Ya kalau misalkan yang ngomongnya kafir mah wajar, kita juga mewajarkan begitu ya. Kalau misalkan yang ngomongnya itu pakai topeng Islam, itu masalah. Jangan bawa-bawa Islam itu. Kalau mau bilang Al-Quran itu bukan kitab suci begitu, ya udah kamu nggak usah bawa-bawa Islam, udah. Bawa salib lah sampai bilang kayak gitu, kita juga memaklumi. Ya kita juga bilang sama Injil gitu kok, Injil palsu. Ya kita orang Islam nih, keyakinan kita Injil itu palsu. Ya udah, gak apa-apa itu keyakinan kita kok. Tapi kalau kamu ngaku Islam terus bilang Al-Quran itu tidak faktual, kamu tuh maunya apa? Begitu. Ya, kayak gitu. Ini orang kamu pakai peci. Orang-orang mikirnya teh ustad, apalagi orang yang baru belajar YouTubean. Nah, orang SMP baru belajar YouTubean, orang SMA baru belajar YouTubean, udah dimurtad-murtad itu sama si Gurgem. Ya, omongan itu kayak yang sepele. Padahal ya kalau kamu misalkan mainnya sama orang-orang yang gak pengajian kayak kita gini, nih yang namanya hati itu dia selalu pasti dia itu haus dengan pengetahuan. Makanya dia selalu mencari. Ya, nah kita alhamdulillah punya tempat untuk mencari pengetahuan dengan sanad begitu. Orang-orang yang tidak punya jalur pengetahuan lewat sanad, video-video kayak si Gurgem, kayak si Kumaila, terus kemarin saya tahu satu lagi Musdah Mulia itu dijadikan bahan obrolan di antara mereka itu. Ternyata nikah sama orang kafir itu boleh. Bagaimana? Ternyata Al-Quran itu dongeng saja. Mau gimana? Terus itu ditasdik sama orang-orang kafir semua udah itu. Ya. Kalau misalkan orangnya yang bawanya pendeta kan gitu, kan kita juga biasa aja maksudnya. Ya udah itu mah doktrin mereka kepada kelompok mereka sendiri kan begitu. Udah di luar Islam tadinya. Kalau misalkan ada orang Islam mau belajar nggak bakalan ketipu, dari awalnya udah bawa salib begitu. Ya, kayak kita bilang Injil itu palsu. Dan seorang orang pendeta-pendeta itu sama jemaat-jemaatnya nggak bakalan mentah-mentah ngambil omongan kita karena tahu kita mah pakai baju koko kan. Ya, bukan koko-koko. Ya yang koko teh bajunya doang. Matanya mah enggak ya. Gitu. Jadi beda tuh, ya hati-hati. Coba Masya Allah. Mudah-mudahan dijaga iman orang sekalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tadi?
aklan wa naqlan wasairu ila khilafihi kafirun li'annahu amrun ma'lumun minasyar'i bid-darurah qala wa inna ma kanat qissatul Khadir ma'a Musa imtihanan lim Musa liya'tabir. Dan kisahnya Nabi Khadir beserta Nabi Musa itu adalah ujian untuk Nabi Musa. Agar apa? Agar bisa mengambil pelajaran. Lebih baik mengambil pelajaran daripada dikasih pelajaran. Ya, ini saya kasih pelajaran daripada dikasih pelajaran, mending ngambil pelajaran begitu. Asaniyatu yang kedua. Jadi ini kesalahan yang kedua. Tadi kan kesalahan yang pertama ya, yaitu Nabi Musa itu suka dianggap lebih rendah derajatnya daripada Nabi Khadir. Yang kedua, dhahaba qaumun minaz zanadiqah ila suluki tariqatin tastalzimu hadma ahkami syari'ati faqalu. Nah, banyak kaum ini disebut zanadiqah, orang-orang zindik. Kepada apa? Kepada suluk berjalan di atas thariqah yang melazimkan kepada runtuhnya syariat. Faqalu innahu yustafadu min qissati Musa wal Khadir annal ahkam syar'iyyata al-amata takhtassu bil amati wal aghbiya. Yang mana mereka itu mengatakan seperti ini. Syariat itu runtuh bagi orang-orang yang telah sampai kepada Allah, diambil dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khadir. Bahwa yang namanya hukum syariat itu yang umum, dia hanya untuk orang awam dan aghbiya, orang-orang yang terasing saja, yang masih suka piknik, yang masih suka jajan bakso, yang masih banyak berdosa, yang masih banyak goflah, baru itu mah disuruh untuk berbuat syariat. Lah kamu mah selama-lamanya itu lupa sama Allah, makanya Allah bilang kamu buat ingat sama Allah sehari 5 kali. Kalau saya mah setiap saat ingat sama Allah, kemudian kalau saya ingat sholat, saya malah lupa sama Allah, ingatnya sama sholat. Makanya sholat buat kamu wajib, buat saya mah enggak. Karena saya ini sudah tinggi derajatnya, sudah wusul. Ya, itu kata Zunun al-Misri, iya wusul. Ila sakhor. Iya sampai kemana, ke neraka sakhor itu udah sampainya itu ya. Itu sampai gimana? Nah itu ya hujah. Apa hujah kamu? Nah, hujah saya tuh Nabi Khadir sama Nabi Musa. Nabi Musa itu ilmunya ilmu syariat. Nabi Khadir itu ilmunya ilmu hakikat. Coba buat Nabi Musa membunuh itu haram, buat Nabi Khadir membunuh itu wajib. Berarti beda karena Nabi Khadir itu masuknya sudah ranah hakikat, sedangkan Nabi Musa ranahnya syariat. Usul. Tolol. Hakikat. Jadi hilang nih di antaranya yang saya lihat kemarin itu siapa sih, Janggiri Channel tuh yang kayak gini tuh. Ya, ngomongnya itu riba itu tidak haram. Coba mau gimana ngomong riba tidak haram itu? Ya, kalau ngomongin riba itu mah sudah maklumun minad dini haram. Bid-darurah itu sudah haram. Cuman apakah ini riba atau bukan itu baru ada masalah nanti. Ya, apakah ini riba atau bukan? Ribanya haram itu sudah maklumun minad dini bid-darurah. Kalau kamu sampai mengatakan riba itu halal, kafir sudah itu. Ya. Cuman apakah ini riba atau bukan beda. Kamu tanya nanti sama Buya Yahya, ya. Bang gimana asal bang syariah? Boleh. Kan banyak kekurangannya. Ya kan kekurangannya jangan diruntuhin. Udah yang penting bang syariah begitu. Tanya Profesor Ahmad Zahro tuh. Ya bang asal BUMN boleh. Kenapa? Karena labanya tidak untuk individu, tapi untuk negara. Oh, asal banknya BUMN. Itu Profesor Ahmad Zahro. Kamu tanya sama Syahli Jum'ah Mesir, bang, semuanya boleh. Semuanya boleh. Kenapa? Karena tidak ada alasan untuk mengharamkan. Lah ini kan ada lebihnya segala macam. Udah beda zaman. Ilatnya udah beda. Kalau sekarang yang namanya uang itu sudah dilapis-lapis dengan emas. Ya, kamu nyimpen uang itu setiap tahun 3% sampai 5% itu nilainya menurun. Tapi kalau kamu nyimpen emas enggak. Ya, makanya kalau misalkan bank itu dia justru untuk menjaga supaya tidak terjadi inflasi. Kalau kamu anti bank yang ada inflasi. Itu kata siapa? Syahli Jum'ah. Jadi kalau misalkan ditanya ribanya semuanya sepakat. Tanya Syahli Jum'ah riba ya haram. Tanya siapa namanya Buya Yahya riba ya haram. Tanya Prof Ahmad Zahro itu profesor fikih ya haram. Tanya semua haram. Si Janggiri Channel bilang boleh, halal. Kalau riba itu haram, kamu bikin bank yang nggak pakai untung. Tolol itu kurang cara mikirna. Ya, kok begitu? Nggak bisa.
Ya. Nah, ini syariat nih. Nah, makanya orang-orang yang kayak gini, yang mereka itu suluk dengan thariqah batiniyah ini, nah disebutnya batiniyah. Nanti semua syariat jadi tidak ada yang haram. Jadi boleh semua begitu. Ya, ini boleh, itu boleh. Oh kan? Ya. Faqalu. Nah, jadi yang namanya syariat mah dia hanya untuk orang awam dan aghbiya dan orang-orang yang terasing. Begitu. Kata dia, kamu itu kan disuruh kurban setahun sekali. Kalau saya mah korban ini tiap hari. Korban perasaan. Saya ini mengorbankan syahwat. Mengorbankan hawa nafsu. Saya potong setiap hari. Saya tatkala akan makan, saya potong ayam. Tolol. Saya mau makan, saya potong syahwat saya. Saya mau minum, saya potong syahwat saya. Saya mau kawin, saya potong syahwat saya. Makanya saya emang gak harus kurban. Karena saya setiap hari berkurban. Kamu madatu. Ya, mau makan bakso diikutin. Mau apa? Mau main diikutin. Mau piknik diikutin. Mau makan diikutin. Makanya disuruh kurbannya setahun sekali. Jika lu benernya. Kayak yang bener itu tuh omongan. Kafir itu udah kalau udah kayak gitu. Ya, kayak yang bener tuh omongan. Ya, Ustaz kok tahu? Saya kan udah jangan ngomong lah yang kayak gitu mah. Udah expert saya mah. Ya, itu udah banyak kayak gitu udah expert saya mah. Udah dalam. Udah dalam begitu. Yang kayak gitu. Hijab saya sama Allah tuh tinggal segini. Ya Allah, hijab saya sama Allah tuh tinggal setipis tisu. Hampir jadi nabi saya. Udah bukan wali lagi. Ini hampir jadi nabi saya nih. Ya, makanya hal-hal kayak gini Masya Allah tobat gitu, itu tobat. Ya ini orang kayak gitu, banyaknya halusinasi aja. Makanya gak boleh. Kisah Nabi Khidir beda. Kalau Nabi Khidir, Nabi ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Ya, ada perintah dari Allah Nabi Khidir mah. Jadi perintahnya ke Nabi Khidir beda sama perintahnya ke Nabi Musa. Jadi syariat ini mah, kita mah udah terputus syariat itu udah nggak bisa. Pasti semuanya harus ikut Al-Quran. Makanya kalau mau bertorikoh itu, bertorikohlah setelah selesai syariat. Nah, nanti syariatnya tetap dipakai, gak dibuang. Kamu itu kalau naik tangga ya, naik tangga nih, bukan tangga apa taraje teh? Ya tangga ya. Naik tangga tuh, naik taraje. Naik tangga itu kalau kamu udah naik ke taraje yang ke-5 tuh, terus yang 4 sampai yang 1 dipotong, atau jadi 1 lagi. Ya, jadi 1 lagi, jangan dipotong, pakai terus. Pakai. Kalau kamu ngaji jurumiyah itu jangan ditinggalin. Ya, udah sampai alfiyah kamu mau baca cuma nadom doang. Jangan ditinggalin dari awal. Fikih jangan ditinggalin begitu. Ya, tauhid jangan ditinggalin semuanya. Ambil semua. Kalau udah naik sampai derajat ke 100, ke 1000, ke 2000 karena derajat insya Allah itu tidak ada ujungnya. Derajat sebelumnya jangan dibuang. Karena kalau dibuang kamu balik lagi ke yang pertama itu. Jadi halusinasi kayak yang sampai kan. Gitu. Bener itu teh harus menyembelih hawa nafsu teh. Bener itu teh. Ya, tapi sholat kamu teh begitu. Puasa biasa puasa ya. Ini mah ngahajakeun ya bulan Ramadan makan gorengan ya. Itu kenapa cenam kamu bulan Ramadan malam makan? Yang namanya puasa itu menahan diri dari selain Allah. Ya, kamu mah puasa, ingat buka. Saya mau makan, ingat Allah. Allah. Mana tadi? Bimin kisati Musa wal Khidir adalah kama syariatal amah taqdir bil amati wal aghdiyah. Wa ammal awliya wal khawasu fala hajata bihim ila tilkan nusus. Adapun para wali dan orang-orang khusus maka tidak ada kebutuhan bagi mereka itu untuk apa? Kepada nas-nas syariat itu enggak ada kebutuhan. Bal innama yuradu minhum ma yaqau fi qulubihim. Tapi yang penting bagi mereka itu apa-apa yang terjadi di dalam kolbu tuh cek engge. Ya, nu penting mah begitu ya. Ma wasa'ani bahri wala ardi wala samai wa inna ma wasa'ani qalbu abdi mu'min.
Ya kata Allah itu, yang namanya laut tidak sanggup menampungku, yang namanya langit tidak sanggup menampungku, yang namanya daratan tidak sanggup menampungku, yang sanggup menampungku adalah hati seorang mukmin. Tadi dia Allah mah. Dekat kan nyecap dia namanya. Kepret. Mana sih orang itu? Ya tolol kok kebangetan. Wa yukamu alaihim mimma yaghlibu ala khawatirihim. Dan dihukumi atas mereka itu apa-apa yang masuk ke dalam khawatir mereka. Li sofa'i qulubihim anil aqdari wa khuluwiha anil aghyar. Karena mereka itu sudah suci hatinya dari kotoran-kotoran dan sudah kosong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fatanjali lahumul ulumul ilahiyatu wal haqaiqur rabbaniyatu. Maka masuklah kepada diri mereka itu hakikat-hakikat ketuhanan. Ya, yang disembah itu bukan Allah yang di sana, tapi yang di sini. Muhammad yang diikuti itu bukan Muhammad yang di Madinah, tapi Muhammad yang di sini. Muhammad yang di dalam hati. Kita kawinkan Allah dengan Muhammad. Jadilah manusia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah. Itu ya. Gimana sih? Jangan atau dah gitu ya. Kayak yang bener aja, insan kamil. Wa ma bu'istu illa li utammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Sedangkan kata hadis takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Maka Rasulullah itu Allah yang harus hidup di dalam diri. Maka kita masing-masing kita adalah Allah. Apabila kita melihat Allah, kita akan tercengang. Kenapa? Tatkala dibuka hijab, ternyata yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Tolong. Ya. Gimana sih dia kayak gitu kok mau diain? Habis kami lagi. Katanya Allah kamu itu. Lah kok kami rokok. Atau bikin Allah makun gitu. Ya, jadi rokok. Korek. Udah ngambil rokok, koreknya nggak ada, dicari lagi, push. Habis. Katanya Allah kamu itu. Ya, habis rokok gitu ya sih. Aduh, amak-amakan. Balang ke seorang kayak kena beleduk. Aduh. Masa Allah kaget. Aing macam-macam orang-orang zaman sekarang itu. Saya udah hatam bapak yang kayak gitu mah. Ya, udah hatam. Makanya maksudnya apa? Maksudnya jangan ketipu. Tuh si Ar-Razi Hasyim itu masih betah dia tuh. Soalnya lingkungannya gitu. Ya tuh lingkungannya sama Abati kan. Abati siapa itu yang kasih nama roh? Ya. Lingkungannya masih kayak gitu. Yang menyembah itu kalau kita menyembah Nabi Isa, asal yang dilihat itu Allah itu enggak ada masalah. Tolol. Itu gimana sih? Ya, itu zanadiqoh itu disebutnya itu nanti. Orang-orang zindiq. Fayaqifuna ala asraril kainati wa ya'lamuna al-ahkamal juz'iyat fayastaghnuna biha an ahkami syara'il kulliyat. Maka mereka itu apa? Maka mereka itu merasa tidak butuh dari hukum-hukum syariat yang kulli. Kama ittafaqalil Khadir, sebagaimana terjadi kepada Nabi Khadir, karena Nabi Khadir pun membunuh tidak berdosa. Fa inau istaghna bima yanjali lahu min tilkal ulumi amma kana 'inda Musa wa yu'ayyiduhu al-haditsul masyhur istafti qalbak wa in aftauka. Tuh. Ya. Jadi cukup bagi orang-orang yang sudah kenal kepada Allah mah. Berfatwa itu tidak usah minta-minta sama orang lain. Kamu itu kenapa kamu kok mau kenal sama Allah lewat guru kamu? Kamu itu belajar sama orang mati. Kita tuh belajar sama yang hayyun qayyum. Sama yang tidak pernah mati, gak pernah tidur. Coba guru kamu ketrok jam 3, marah. Masa guru yang kayak gitu? Ya, guru mah ke Allah. Sampai kapanpun, dimanapun kita bisa meminta ilmu sama Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Istafti qalbaka wa in aftauk. Mintalah fatwa kepada qalbumu. Meskipun orang-orang memberi fatwa padamu. Jangan dengerin orang-orang. Guru kamu itu apa? Ya. Iya, guru kamu itu apa? Meskipun orang-orang berfatwa kepadamu, kamu fatwa minta kepada hati kamu, karena Allah itu ada di dalam hati orang mukmin. Di Allah.
Ngapain kamu nanya sama guru kamu? Guru kamu itu orang banyak ahwal. Ya ahwal ya. Banyak goflahnya guru kamu, banyak keinginannya. Ya. Udah, Allah itu tidak ada kepentingan. Istaftu qalbak wa in aftauk. Berfatwalah kepada hatimu meskipun orang-orang berfatwa padamu. Gitu. Jadi gak usah nanya Imam Syafi'i rukun sholat berapa. Tinggal pikir. Tinggal pikir aja udah. Tanyain. Ya. Sholat sambil ngusep bisa. Ya. Gak usah pakai Allahu Akbar. Ngapain bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang akbar di dalam diri kamu adalah istri dan anak-anak kamu. Buat apa? Mending kita mancing. Tapi di sini tidak ada selain umpan dan kukumul. Tolong. Wal al-Qurtubi wa hadzal qaulu zandaqatun wa kufrun. Perkataan seperti tadi itu maksudnya i'tiqadnya itu adalah kezindikan dan kekafiran. Li'annahu inkarun lima ulima minasyara'i. Balik lagi karena itu adalah ingkar kepada apa-apa yang diketahui dari syariat. Fa innallaha qad ajra sunnatahu wa anfadha kalimatahu bi anna ahkamahu la tu'lamu illa biwasitati rusulihi sufara'i bainahu wa baina khalqi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan adat, kita itu tidak akan tahu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat perantara para rasulnya yang berjalan-jalan mereka itu di antara utusan Allah dengan kita. Ya, maksudnya kalau di sini sebutnya di antara Allah dengan kita, maksudnya dengan malaikat begitu, dengan utusan-utusannya Allah. Jadi sudah adatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tahu hukum di sisi Allah Subhanahu wa taala itu harus lewat para rasul al-mubayyinin li syara'ihi wa ahkam li syara'ihi wa ahkamihi, yang mana mereka itu menjelaskan syariat-syariat Allah dan hukum-hukum Allah. Kama qala Allah taala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah itu telah memilih apa? Sebagian malaikat sebagai utusan dan dari sebagian manusia, begitu. Wa qala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dan tatkala Allah berfirman, Allah itu lebih mengetahui, paling mengetahui tatkala dia menjadikan utusannya. Wa amara bi ta'atihim, dan Allah pun sudah memerintahkan untuk mentaati para rasul fi kulli ma ja'u bih, pada semua perkara yang mereka datang dengannya. Wa hatha 'ala ta'atihim wa tamassuk bima amaru bihi wa fa inna fihil huda, dan disuruh untuk memegang teguh kepada apa-apa yang telah diperintahkan oleh para rasul, karena di situ ada apa? Ada hidayah. Waqad hasalal ilmul yaqin wa ijma'u salafu ala dzalik, dan telah hasil ilmu dan yakin dan ijma' salaf atas keadaan seperti itu. Maksudnya kita butuh kepada Rasul dan harus mentaati mereka. Famanidda'a anna hunaka tariqan ukhra ya'rifu biha amruhu wa nahyahu ghairu turuqil lati ja'at bihar rusul, maka barang siapa yang dia itu punya anggapan, punya sangkaan dan punya dakwaan bahwa ada torikoh lain yang mana torikoh itu bisa dijadikan jalan untuk mengetahui perintah dan larangan Allah selain jalan-jalan yang dibawa oleh para rasul, yastaghni biha anir rasul, yang mana dia itu jadi tidak butuh kepada rasul, fahuwa kafirun yuqtalu wala yustatabu, maka dia itu kafir, dibunuh, nggak usah disuruh tobat dulu. Usah. Ada orang kayak gini mah ya, bukan buat kita, buat sultan ini mah. Ada orang kayak gini, itu bang gak usah dipanggil sama kodi, udah langsung sama kodi itu. Ada orang itu langsung bunuh saja. Kalau orang itu nggak sholat, dia dipanggil dulu. Kalau nggak sholat, ya sholat lohor nih, nggak sholat zuhur nih, zuhur lewat, tungguin dulu, jangan dulu dibunuh nih. Asar lewat, tuh zuhur udah lewat sampai waktu asar, datang waktu maghrib, panggil sama kodi, kamu kenapa nggak sholat? Kalau dia bilang, emang urusan lo. Ya surga gue, neraka gue. Oh, tobat mau sia. Ayo, tobat ya kamu, ha? Ya itu jadi hama tuh. Orang kayak itu jadi hama. Ya, kamu tobat nggak? Kata dia, emang kudu. Emangnya gue harus tobat gitu? Tangges. Udah kayak gitu mah. Cuman sultan. Ya, yang apa? Yang bunuhnya. Kita mah nggak boleh begitu.
Ya sebetulnya sih ada hukumnya nanti. Ada hukumnya nanti ya. Nah kalau misalkan dia tobat udah suruh sholat dulu, ya udah kamu sholat sekarang, sholat berarti berapa rakaat tuh? 7 rakaat kan, ya. Lohor, zuhur, 8 rakaat berarti ya, zuhur sama asar. Maghribnya nggak boleh langsung disuruh itu, biarin dulu. Jadi urusan sholat zuhur selesai, sholat asar selesai, pulang dia langsung. Ya. Terus sholat maghrib kayak dulu. Sholat maghrib gua nanti aja udah, sholat maghrib pak. Sholat maghrib nanti lagi dia itu. Pulang, pas pulang tuh sama algojo diliatin sama jasus ya, sama mata-mata itu diliatin. Lewat isya nggak sholat, maghrib ditungguin, kalah lalajo Madrid bablas sampai subuh, datang subuh masih belum sholat. Isya sama maghrib itu tadi panggil lagi sama kodi itu, ya panggil datang jam 4:30 tuh ada tuan sholat Madrid. Ada apa Pak Kodi? Kamu kenapa nggak sholat? Emang urusan lo. Kelak. 12-an saya lupa. Ya, tadi nungguin Madrid abis nonton Sidul. Dulu abis nonton Sidul. Kamu bagaimana? Tobat apa mau dibunuh? Ya tobatlah daripada dibunuh gitu. Saya kan masih belum kawin katanya. Oh ya dah. Tobat. Gimana? Sholat berarti berapa rakaat? Maghrib, isya 7 rakaat sholat. Dah sholat kan? Sholat subuh, nanti aja. Sholat subuh, bilangnya nanti pulang lagi dia. Jasus ini udah gini aja ya. Jasus itu udah gatel. Subuh, pas datang subuh itu dia nggak tidur. Nah, kalau ngopi kacang Garuda aja, kacang Garuda dimakan gitu ta. Sampai lewat, sampai terbit jam 6:05. Ya, terbit. Panggil lagi udah gini. Panggil lagi. Kamu kenapa gak sholat? Ya, emang urusan lo. Kamu tuh udah 3 kali, gimana ini? Tobat apa? Ya tobat dia. Apa? Sholat subuh tuh. Sholat subuh dia pulang, tidur jam 11:30 bangun. Jam 11:30 bangun, luhur nggak sholat lagi, asar. Itu mah udah langganan si kodi itu mah. Tiap hari tuh harus gitu sholatnya, nggak boleh dibunuh. Harus sabar, jadi kodinya harus sabar, jasus harus sabar. Begitu. Itu nggak boleh dibunuh, harus mustatab, harus di apa? Harus disuruh tobat. Tapi kalau yang ngomong-ngomong kayak gini, itu mah gak usah disuruh tobat, langsung sama jasus bawa, langsung bunuh, selesai. Karena gede hamanya yang kayak gini mah. Bikin murtadnya banyak. Ya. Coba gimana mau orang-orang kayak zaman sekarang itu ya. Cuman ya nggak boleh sama kita sekali lagi, ini mah kerjaannya siapa? Pemerintah begitu harusnya. Sekarang nggak ada kontrol. Dan saya mah juga nggak ada kepentingan juga. Kata orang-orang, udah laporin aja itu udah penistaan agama. Alah capek-capek udah. Yang penting mah gini ya, hidup itu hidup kamu. Hidup kamu itu hidup kamu. Hidup saya itu hidup saya. Kita punya kewajiban, kamu pun punya kewajiban. Kita yang sudah belajar punya kewajiban untuk menjelaskan. Kamu yang belum belajar punya kewajiban untuk belajar. Udah sekarang orang-orang bikin kayak gini, udah zamannya sekarang mah. Ya, nggak ada kontrol, nggak ada nggak ada kontrol, nggak ada pengawasan. Udah zamannya sekarang, makanya pakai pinter-pinter pikir sendiri begitu. Ya, kalau misalkan ternyata kesimpulannya guru gembul bener. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, silakan gitu. Ya nanti lihat aja siapa yang bener. Makanya pakai pikiran dengan benar, jangan pakai cinta, jangan pakai benci. Berpikir dengan benar, belajar agama dari awal begitu. Ya. Bagus. Ini mah jangan ikro aja belum selesai. Pesantren itu nggak ada yang benar, harus dikontrol segala macam. Dititah ikro nggak bisa. Ya, kok mau baca kitab? Ada pertanyaan sampai sini nggak? Kalau amak-amakan ya. Nah, Budi itu tadi bersifat tidak hanya bersifat ibadah saja. Ya, biasanya itu ta'abudi mah tidak ada madhol untuk difahami. Kerjakan saja gitu. Ada pertanyaan? Hmm. 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 Hmm.
Iya, nabi saja. Nabi saja. Jadi Nabi Khidir itu kedudukan yang masyhur, yang muktamadnya Ahlussunnah wal Jamaah, ada di dalam ilmu kalam itu dibahas. Itu nabi. Begitu. Nabi. Kalau nabi berarti kan dia ada akses kepada wahyu. Nah, Nabi Khidir itu dia tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa. Kalau beliau nabi. Ya, maka beliau itu terikat dengan syariatnya sendiri. Nah, sangkaan Nabi Musa ini tuh ada di syariatnya Nabi Musa. Dikiranya syariatnya sama. Padahal syariatnya berbeda. Begitu. Jadi perintahnya udah beda. Datang malaikat Jibril ke Nabi Khidir, bunuh tuh anak. Begitu kalau malaikat Jibril datangnya. Kalau ke Nabi Musa bilang sama orang-orang, jangan kamu membunuh karena begini begitu. Beda kan? Beda. Jadi perintahnya udah beda. Gitu. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada. Gestarunduh emangnya. Ya kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.